Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Aulia Oktaviani, NPM 18.100.134.11.037. Saya dari kelas PGSD 7G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan tentang laporan hasil observasi yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Membangun Komunikasi di Sekolah Dasar Islam The Green Camp Tanjung Pinang. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Anda Syukmaneti, MSI. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu kajian teori tentang pengertian dan ruang lingkup komunikasi. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain. Dalam organisasi, komunikasi memegang peranan penting dalam menciptakan kerjasama serta meningkatkan kinerja anggota. Tidak ada organisasi tanpa kerjasama, serta tidak ada kerjasama tanpa komunikasi. Kemudian ada ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi dalam organisasi meliputi beberapa komponen, yaitu ada komunikator sebagai subjek utama komunikasi. Komunikator adalah orang yang memiliki ide untuk mengadakan komunikasi. Yang kedua, yaitu komunikan sebagai subjek kedua komunikasi. Komunikasi yaitu individu yang menerima atau menanggapi pesan dari komunikator. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan adalah maksud yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya ada pesan atau message, yaitu materi atau isi pokok yang dikomunikasikan, baik berupa informasi, ide, gagasan, perintah, dan sebagainya. Selanjutnya ada channel atau saluran, yaitu media komunikasi yang berfungsi sebagai penghubung atau penyalur isi pokok komunikasi. Selanjutnya ada respon. Respon yaitu adalah balikan, feedback atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Dan yang terakhir ada situasi. Situasi yaitu suatu kondisi yang terjadi saat komunikasi sedang dilaksanakan. Ruang lingkup jaringan network komunikasi pada umumnya meliputi dua hal, yaitu yang pertama ada komunikasi formal. Biasanya mengikuti rantai wewenang dan terbatas pada komunikasi yang berkaitan dengan tugas. Sedangkan komunikasi non-formal biasanya sebagai komunikasi alamiah di luar tugas organisasi, bergerak ke segala arah, melewati tingkatan wewenang dan memungkinkan memenuhi kebutuhan sosial anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi bisa disebut efektif jika pesan diterima dan dipahami apa adanya, seperti apa yang dimaksudkan. Pesan akan berlanjut dengan adanya perbuatan oleh komunikan, serta dapat meningkatkan keberlangsungan hubungan komunikator dan komunikan dan tidak ada kendala. Menurut Deddy Mulyana tahun 2008. Komunikasi yang efektif menggabungkan satu set keterampilan komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal, keterampilan mendengarkan, mengelola emosi pada saat itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan tegas, dan kemampuan untuk mengenali serta memahami emosi diri sendiri dan orang lain yang sedang diajak untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah lem yang membantu memperdalam hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kerjasama tim. Menurut Deddy Mulyana, terdapat 4 syarat yang bisa dikatakan jika komunikasi efektif. Yang pertama, informasi yang diperoleh diterima dan dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, sepaham seperti tujuan komunikator. Yang ketiga, disikapi oleh perilaku secara ikhlas. Dan yang keempat, menaikkan hubungan komunikator dengan komunikan.
Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu pengontrol atau pengawas. Lalu ada motivasi, lalu ada pengungkapan emosional, dan ada informasi. Sebagai pengontrol, komunikasi dapat memantau sejauh mana kinerja anggota sesuai dengan aturan yang ada. Komunikasi juga dapat memotivasi anggota yang memiliki kendala dalam kinerja bekerjanya. Lalu, komunikasi juga dapat menjadi media untuk mengetahui keluhan dan masalah yang dihadapi setiap anggota organisasi, serta komunikasi dapat berfungsi menyampaikan informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dibagi dalam beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah transmisi atau transmission, merupakan tahap penyampaian pesan, di mana tahap ini merupakan kemampuan membentuk dan menyampaikan ide kepada pihak lain. Lalu langkah yang kedua ada penerima atau receiving, yaitu transmisi tanpa penerima bukanlah berkomunikasi, dan penerimaan sekecil apapun memiliki arti penting dalam komunikasi. Kemudian adalah pengertian atau understanding, yaitu suatu pesan harus dimengerti terlebih dahulu sebelum pesan itu dikomunikasikan, sehingga pengertian ini merupakan bentuk kesesuaian dan kerjasama antar komunikator dengan komunikan. Dan yang terakhir ada langkah respons, yaitu langkah akhir dalam komunikasi. Respon dapat bersifat positif, negatif, maupun pasif. Respon terjadi ketika komunikasi menerima apa yang ingin disampaikan. Respon negatif ketika komunikan menolak, dan bersifat pasif ketika komunikan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pesan sehingga tidak ada respon. Prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, usahakan komunikasi secara timbal balik. Kedua, ciptakan situasi yang rileks dan komunikatif. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Yang keempat, berbicaralah yang singkat tetapi padat. Yang kelima, berbicaralah yang sesuai dengan kemampuan komunikan, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, berbicaralah pelan-pelan, tidak terlalu cepat. Selanjutnya, kontrol dan kendalikan isi pesan yang disampaikan, serta tumbuhkan motivasi dan rasa pengabdian serta pengorbanan. Kendala komunikasi. Kendala komunikasi ini ada dua, ada yang bersifat teknis dan ada yang bersifat perilaku. Kendala yang bersifat teknis dapat berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam organisasi, penguasaan dari seorang pemimpin terkait dengan teknis atau metode komunikasi, atau kondisi fisik yang menjadikan kendala dalam komunikasi. Lalu, kendala yang bersifat perilaku adalah kendala yang melibatkan pribadi masing-masing individu. Kendala ini mencakup beberapa bentuk. Yang pertama ada pandangan yang sifatnya a priori, prasangka yang berdasarkan pada emosi, suasana otoriter, ketidakmauan untuk berubah, dan sifat yang egosentris. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bab temuan lapangan dan pembahasan. Temuan lapangan. Komunikasi yang terjadi di sekolah dasar Islam The Green Camp Tanjung Pinang antara kepala sekolah dan guru dapat berjalan dengan baik atau efektif selama pandemik. Selama pandemik, kepala sekolah melakukan komunikasi dengan menggunakan berbagai media, mulai dari melaksanakan pertemuan secara langsung serta juga memanfaatkan media sosial seperti menggunakan WhatsApp atau juga Zoom. Bila pertemuan dilaksanakan secara langsung, biasa kepala sekolah memiliki jadwal tersendiri dan hanya beberapa guru saja yang dipanggil
ke sekolah untuk menyampaikan permasalahan yang ada selama pembelajaran daring. Komunikasi guru dengan siswa dapat dibilang minim karena pada saat pembelajaran daring, orang tua lah yang membimbing langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus bisa menjaga komunikasi dengan orang tua. Karena melalui orang tua siswa, guru dapat mengetahui perkembangan belajar siswa. Tidak hanya menjaga komunikasi dengan orang tua, guru juga harus tetap melakukan komunikasi dengan peserta didik. Di sekolah Green Camp, guru melakukan komunikasi kepada peserta didik dengan cara melakukan video call dengan peserta didik secara berkala, dengan menyiapkan segala jenis media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru juga melakukan komunikasi dalam media pembelajaran. Kemudian ada konflik. Konflik muncul dari pihak guru dan wali murid. Konflik tidak muncul di antara kepala sekolah dengan guru ataupun sesama guru, karena komunikasi yang dilaksanakan oleh sekolah The Green ini sudah sangat efektif. Jika tidak ada yang dipahami, maka guru akan langsung mengkomunikasikannya ke dalam grup WhatsApp atau menelpon beberapa guru yang sudah memahami apa maksud pesan dari kepala sekolah atau guru lainnya. Konflik lebih muncul dalam pihak guru dan wali murid, di mana orang tua siswa kesulitan dalam membimbing anaknya pada saat pembelajaran daring, di mana fokus siswa juga mudah teralihkan karena pembelajaran daring, karena dilaksanakan dengan handphone sebagai media utama dalam pembelajaran. Dan poin penting yang ditekankan serta dijunjung tinggi dalam menjaga komunikasi di sekolah dasar Islam The Green Camp adalah saling bekerja sama. Tidak hanya antara kepala sekolah dan guru saja, namun juga dengan orang tua siswa yang memiliki peran yang penting pada saat pembelajaran daring saat ini. Bekerja sama akan mampu membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama pembelajaran daring. Komunikasi yang baik akan tercapai jika terjadi kerjasama yang baik pula. Selanjutnya pembahasan. Komunikasi di sekolah dasar Islam The Green Camp dapat berjalan dengan efektif dan baik karena terjadinya kerjasama antara beberapa pihak, yaitu sekolah, kepala sekolah, guru, serta orang tua siswa dan siswa. Seperti yang dijelaskan dalam buku Abdul Haris, bahwa dalam organisasi, komunikasi memegang peranan penting dalam menciptakan kerjasama serta meningkatkan kinerja anggota. Tidak ada organisasi tanpa kerjasama serta tidak ada kerjasama tanpa komunikasi. Komunikasi di sekolah dasar Islam The Green Camp bisa disebut efektif karena pesan diterima dan dipahami apa adanya seperti apa yang dimaksudkan. Pesan akan berlanjut dengan adanya perbuatan oleh komunikan serta dapat meningkatkan keberlangsungan hubungan komunikator dan komunikan. Dan tidak ada kendala. Rapat dilaksanakan untuk membahas tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada, langkah yang harus diambil saat pembelajaran daring agar siswa tetap semangat untuk belajar, serta dengan rapat ini, kepala sekolah dapat melihat bagaimana hasil kerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta data melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan akan situasi. Hal ini sesuai dengan fungsi komunikasi, yaitu untuk mengontrol atau mengawas, memotivasi, mengungkapkan emosional, serta informasi. Kendala yang bersifat teknis dapat berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam organisasi,
penguasaan dari seorang pemimpin terkait dengan teknis, metode komunikasi, atau kondisi fisik yang menjadikan kendala dalam komunikasi. Kendala teknis dalam sekolah dasar Islam The Green Camp ini terkadang terdapat pada saat melakukan komunikasi secara Zoom, yaitu terdapat beberapa guru yang terkendala oleh sinyal, serta kendala yang bersifat perilaku, yaitu biasanya datangnya pada saat pembelajaran di rumah, yaitu antara anak atau siswa dengan orang tuanya, di mana anak tidak mampu fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.